Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Maulana, NIM 2019-20044. Saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus pemerkosaan Andi terhadap Bunga. Hasil analisis saya mengenai kasus Andi dan Bunga yang mana masih berusia 13 tahun dan 8 tahun. Saya kira memang tidak pantas, apalagi mereka masih sama-sama di bawah umur. Namun ketika dilihat dari duduk perkara, di atas Andi dan Bunga suka sama suka, mau sama mau atas peristiwa tersebut. Hal tersebut tidak kesalahan dari dua anak tersebut, namun juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Karena Andi dan Bunga masih di bawah umur. Terkhusus Bunga yang masih berusia 8 tahun, yang belum sepantasnya memiliki teman laki-laki khusus atau kekasih. Berdasarkan pengakuan Bunga, Andi telah menyetubui dirinya sebanyak 8 kali, yakni persetubuhan terjadi 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, serta 3 kali di kebun saat korban dan teman-teman pelaku bermain petak umpet. Walaupun juga saat bermain petak umpet, peran orang tua juga penting agar kejadian seperti itu tidak terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Dalam kasus tersebut, berkaitan dengan Pasal 81 ayat 2 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Dalam pasal tersebut juga tertera bahwa hukum pidananya yakni paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, apabila Andi dipidana, apakah bisa atau tidak, karena mengingat usianya masih di bawah 18 tahun. Anak yang masih berusia di bawah 18 tahun bisa dipidana, namun ada pengklasifikasinya menurut undang-undang yang harus memperhatikan kepentingannya atau kepentingan anak tersebut. Berikut ini saya jelaskan ketentuan-ketentuan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun yang disebut anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 13 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal anak belum berusia 18 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk 1. Menyerahkan kepada orang tua atau wali, 2. Mengikut sertakan dalam program pendidikan, 3. Pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang menangani bidang sosial paling lama 6 bulan. Sesuai dengan analisis saya mengenai kasus di atas, bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Undang-undang tersebut juga tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang anak harus dilindungi fisik dan batinnya, seperti contoh kasus Andi dan Bunga, di mana Bunga sudah dicabuli oleh Andi
selama 8 kali, namun hal ini tidak bisa langsung dipidana penjara karena umurnya masih di bawah 18 tahun. Tidak lupa juga keduanya memiliki hak asasi manusia yang masih terikat dengan mereka sampai mereka mati, yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Dalam kasus tersebut, saya juga mengaitkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 1, yakni sistem peradilan anak adalah proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penyelidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Namun dengan hal ini, sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan dalam sistem ini wajib diupayakan diversi, di mana ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan yang dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada bab 5, anak yang usianya di bawah 18 tahun bisa dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 69, mengatur tentang tindakan anak berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Yang pertama, pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Yang kedua, pidana tambahan terdiri dari perampasan, keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat. Pasal 81, anak dijatuhi pidana penjara. Apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat, pidana penjara dapat dijatuhi kepada anak paling lama setengah dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dilaksanakan LPKA sampai anak berusia 18 tahun. Pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir, dan apabila ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana dijatuhkan paling lama 10 tahun. Namun kembali lagi pada usia Andi yang masih berumur 13 tahun, banyak sekali pertimbangan yang harus difikirkan oleh pihak penuntut ataupun dari pihak kejaksaan, yang mana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang umur berapa anak dapat dipidanakan. Sebagaimana sudah kami jelaskan di atas, bahwa undang-undang ini mengatur umur anak dapat dipidana. Anak baru bisa dipidana dan apabila anak sudah berumur 14 tahun sampai umur 18 tahun. Dan ditegaskan lagi, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai atau menjadi upaya akhir apabila tidak ada solusi lain yang ditemukan. Dalam hal ini, upaya diversi juga dibutuhkan. Diversi ini merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat perlu, di mana apabila dilakukannya diversi, ada kemungkinan dapat menemukan jalan keluar dengan lebih baik yang merugikan keduanya.
Saya juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari diversi dalam kasus anak. Pertama, pencapaian perdamaian antara korban dan anak. Kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dari analisis kasus di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus-kasus yang dibawa dalam proses pra-peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja. Itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, serta proses penegakan atau penghukuman adalah jalan terakhir dengan tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu, kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non-formal dapat dilakukan dengan upaya diversi sebagai upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak penegak hukum pada setiap tingkat untuk mewajibkan anak yang berhadapan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban ataupun juga terpaksa terjadi penghukuman. Hak-hak anak tidak boleh diabaikan, sehingga pada akhirnya penanganan non-formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.